Oke, halo semua, semester baru artinya semangat baru dong ya. Hari ini kita mau coba ngerancang sesuatu yang keren nih. Gimana caranya biar semester genap 2026 ini jadi semester terbaik kamu. Tapi bukan cuma sekedar harapan ya, kita bakal bikin rencana yang beneran nyata. Yuk kita mulai? Coba deh, kita jujur-jujuran dulu sebentar. Siapa di sini yang awal semester semangat banget bikin resolusi, tapi pas masuk minggu ketiga, udah deh balik lagi ke kebiasaan lama. Hayo ngaku. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget. Terus kenapa ya kok polanya selalu sama? Kayak gitu-gitu aja. Ternyata niat baik doang itu nggak cukup guys. Seringnya kita tuh kehilangan momentum karena kita nggak punya kerangka yang jelas buat refleksi diri. Kita tahu pengen berubah, tapi bingung mulainya dari mana sih? Tapi tenang, solusinya ada kok. Dan simple banget. Kita bakal pakai sebuah teknik yang namanya kerangka SSC. Dengerinnya makin kayak nama agen rahasia ya. Tapi ini beneran alat yang ampuh banget buat mubah niat jadi tindakan nyata. Simple banget kan kedengarannya? Jadi SSCC itu singkatan dari Start, Stop, Continue, sama Change. Atau dalam bahasa Indonesia, mulai, berhenti, lanjutkan, dan ubah. Nah, 4 langkah inilah yang bakal jadi kompas kita buat ngerancang semester yang jauh lebih produktif dan ya lebih bermakna. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari 2 langkah pertama dulu. Mulai dan berhenti. Anggap aja ini soal tambah kurang. Kita bakal secara sadar nambahin kebiasaan yang bagus dan ngebuang kebiasaan yang jelek. Nah, di sini kita lihat ada 2 sisi mata uang. Di satu sisi, kita tanya ke diri sendiri, oke, kebiasaan baik baru apa nih yang mau aku mulai semester ini? Ini sisi proaktifnya. Tapi di sisi lain, kita juga harus tegas. Kebiasaan buruk apa dari semester lalu yang wajib, kudu harus dihentikan sekarang juga? Contohnya gini deh, buat yang mulai atau start. Kamu bisa komitmen bikin jadwal belajar harian. Nggak usah lama-lama, mungkin cuma 30 menit setiap hari. Yang penting itu konsisten. Ini kelihatannya kecil, tapi dampaknya ke manajemen waktu kamu itu gede banget loh. Terus buat yang berhenti atau stop, nah ini contoh klasiknya nih. Berhenti nunda-nunda tugas. Atau berhenti begadang nonton series sampai pagi. Begitu kamu bisa stop kebiasaan ini, dijamin deh energi dan kualitas kerjaan kamu bakal langsung naik drastis. Sekarang, coba deh, luangin waktu sejenak. Pikirin baik-baik. Dari semua kebiasaan kamu semester lalu, ada nggak satu kebiasaan buruk yang paling merusak dan paling pengen kamu hentikan? Coba jawab jujur ke diri sendiri ya. Ini langkah pertama yang super krusial. Oke, kita udah bahas soal nambahin yang baik dan ngurangin yang buruk. Sekarang kita lanjut ke 2 langkah berikutnya. Lanjutkan dan ubah. Nah, kalau bagian ini tuh bukan soal mulai dari nol, tapi lebih ke gimana caranya membangun di atas apa yang udah kita punya. Perbedaannya di sini tuh tipis, tapi penting banget. Lanjutkan atau continue, itu artinya kita mengapresiasi dan mempertahankan hal-hal positif yang emang udah kita lakuin. Udah bagus, ya lanjutin. Sementara ubah atau change, itu soal nyempurnain kebiasaan yang sebenarnya udah ada, tapi kok kayaknya hasilnya belum maksimal. Ini soal upgrade strategi, biar lebih efisien. Misalnya nih, mungkin kamu tuh udah punya kebiasaan bagus, kayak aktif nanya di kelas. Nah itu, pertahanin itu, jangan sampai kendor. Itu aset berharga banget, jadi pastiin kebiasaan ini terus kamu lakuin. Nah, ini contoh ubah yang cerdas banget. Kamu mungkin udah rajin nyatat, tapi cara menyatat udah efektif belum? Mungkin selama ini cuma nulis ulang aja. Coba deh, ubah caranya. Misalnya pakai metode mind mapping. Dengan gitu, kamu bisa ngelihat hubungan antar konsep jadi lebih jelas, dan akhirnya lebih gampang diingat. Jadi, ini bukan soal berhenti nyatat ya, tapi bikin cara nyatat kamu jadi lebih sakti. Nah, sekarang kita udah paham kan keempat elemennya? Start, stop, continue, change. Waktunya masuk ke bagian yang paling penting, yaitu mengubah semua pemikiran ini jadi sebuah rencana yang konkret. Yuk, kita tuangin ke kertas. Ini dia template-nya. Simpel kan? Saya saranin banget, coba deh kamu jeda dulu di sini. Ambil kertas atau buka notes di HP dan coba isi setiap kategori ini. Tapi, fokus tulis satu hal aja yang paling spesifik di tiap kolom. Kenapa satu? Biar rencananya fokus dan gak bikin kamu kewalahan. Biar beneran bisa dijalanin. Jadi, ini poin utamanya. Refleksi doang tanpa ada aksi nyata itu ya cuma jadi angan-angan. Kerangka SSCC inilah yang jadi jembatan. Jembatan yang nyambungin ide-ide di kepala kamu ke hasil nyata yang bisa kamu lihat di akhir semester nanti. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini.
Berdasarkan rencana yang baru aja kamu tulis, langkah super kecil apa yang bisa kamu ambil sekarang juga untuk memulai perjalananmu menuju semester terbaik? Yuk, mulai dari sekarang.